Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tadi kemarin pagi, yaitu surah Al-Zalzalah. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke ayat 7-nya. Oke, kita mulai bahasan pertama kita teman-teman sekalian ya, yaitu dimulai dari huruf apa? Kita mulai dari huruf fa ya. Nah, ini namanya adalah huruf fa. Teman-teman sekalian, apa? Huruf fa. Jadi memang nama aslinya dia adalah huruf huruf fa, teman-teman sekalian. Nah, huruf fa ini sering dilafalkan keliru menjadi huruf yang lain. Apa itu? Jangan sampai teman-teman ketika melafalkan huruf fa, ya yang ini nih, itu tertukar menjadi huruf apa? Tertukar menjadi huruf huruf P. Nah, ya, gitu. Jangan sampai tertukar menjadi huruf P. Yang harusnya kita baca fama, fama, tapi kita baca pama, pama. Nah, kenapa kok bisa huruf fa seringkali banyak yang tertukar menjadi huruf P? Karena huruf fa-nya tidak dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Tidak sesuai dilafalkan dengan kaidahnya. Oke, kita kenalan sama huruf fa ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan baik-baik di sini teman-teman sekalian. Nah, huruf fa ya, ya. Nah, perhatikan, huruf fa itu punya makhraj. Huruf fa itu punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Nah, huruf fa ini dilafalkan berbeda dengan huruf P. Huruf fa makhrajnya di mana? Sebelum kita bahas makhrajnya di mana, apa itu makhraj? Ya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi kalau saya bilang makhraj huruf fa artinya adalah tempat keluar huruf fa. Dari mana? Nah, istilahnya disebut dengan batonus syafah. Batonus syafah. Wa min batonis syafah falfa ma'atrofi tsanaya musyrifah. Jadi huruf fa itu keluar dari yang namanya batonus syafah. Batonus syafah itu apa? Perut bibir bawah atau badan bibir bawah. Diapain badan bibir bawahnya? Ujung gigi sari atas kita arahkan dan sentuhkan ke badan perut bibir bawah. Ya. Mana sih perut bibir bawah? Nih, teman-teman sekalian. Nah, ini ya, ini ilustrasi gambarnya. Ya, jadi ujung gigi sari atas kita sentuhkan tipis, kita sentuhkan ke bibir bawah. Yang disebut dengan perut bibir bawah itu bukan bibir bawah bagian luar yang basahnya, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya, bukan bibir bawah bagian luar yang keringnya, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya. Sehingga kalau kita contohkan, ya, sesuai dengan kaidah yang tadi kita lihat, maka huruf fa itu dilafalkan seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Fa. Bentar ya, ini saya izin kecilin dulu sebentar. Oke. Nah, sehingga kalau huruf fa itu dilafalkan seperti ini. Ujung gigi sari atas kita sentuhkan ke bibir bawah bagian dalam. Nah, kalau teman-teman melafalkannya tepat seperti itu, maka dia akan mengalirkan salah satu sifat. Ya, jadi ujung gigi sari atas kita nih disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa. Nah, gitu. Kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, akan ada salah satu sifat dari huruf fa yang akan kita rasakan. Nama sifatnya adalah hams. Hams ini artinya adalah mengalirkan hembusan angin, mengalirkan nafas, menghembuskan udara. Ya. Fa fi fu baf. Nah, gitu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa banyak orang melafalkan fa itu seperti huruf P, tidak mengalir nafasnya? Tidak mengalir nafasnya, karena banyak orang melafalkannya bukan menyentuhkan ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya seperti ini. Tapi banyak orang melafalkan huruf fa itu seperti ini. Yang nempelnya adalah apa? Adalah bibir atas, ya, adalah bibir atas, dan bibir bawah yang nempel. Nah, kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah, pasti dia tidak akan mengalirkan nafas. Nggak akan nih, perhatikannya kita contohkan nih, perhatikan. Pa, pa, pi, pu, ap, ap tuh. Dia tidak akan mengalirkan nafas, teman-teman sekalian, ya. Tadi ya. Oke, bentar. Nah, dia tidak akan mengalirkan nafas. Pa, pi, pu, ap. Nah, kalau yang nempelnya adalah dua bibir, dia pasti nggak akan mengalirkan nafas.
Karena makhrajnya salah. Harusnya ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah. Fa, baru dia pasti akan mengalirkan nafas. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi jangan bibir atas dan bibir bawah yang disentuhkan, tapi ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang disentuhkan, sehingga dia akan mengalirkan nafas yang mengalir. Oke? Nah, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf fa, dia harus ada sifat hamsnya. Harus mengalir nafasnya. Oke? Jangan sampai dia mampet nafasnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Fa fa. Sekarang huruf fa-nya dia berharokat baris atas. Ya, huruf hijaiyah apapun ketika di atasnya ada baris atas seperti ini disebut dengan harokat fathah. Disebut dengan harokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah itu dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Kalau yang keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, ya. Tapi keluarnya kalau vokal O, condong ke vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya huruf yang vokal O ketika fathah yang tebal itu apa? Adalah huruf to. Huruf to ketika berharokat fathah, dia kan dibaca bukan ta, tapi dia dibaca to dengan vokal O. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal, makanya keluarnya vokal O. Sekarang huruf fa ini dibacanya fa atau dibacanya fo? Ya bukan inilah, dibacanya fa kan? Maka kalau huruf fa dibacanya dengan vokal A, maka huruf fa ini adalah huruf yang tipis. Nah gitu ya. Lalu setelah kita ketahui dia huruf yang tipis, emang kenapa? Nah, kita jadi tahu bagaimana penyempurnaan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, saya izin sedikit. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia termasuk ke dalam huruf yang tipis dan di saat yang bersamaan dia adalah huruf yang berharokat fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. Buka mulut ini untuk menyempurnakan artikulasi vokal A-nya biar harokat fathahnya sempurna. Wal maftuhu bil fathi fham. Ya. Kalau dia SS apa artinya? Sambil senyum. Kenapa sambil senyum? Biar kadar tipisnya nggak terlupakan. Jadi vokal A-nya jelas, tipisnya dapat. Contohnya bagaimana? Contohnya saya contohkan, izin ya. Sebentar. Baik, saya contohkan. Perhatikan baik-baik. Contohnya huruf A ya. Nah, perhatikan. Nih. Kalau kita melafalkannya hanya membuka mulut saja, ya, contohnya fa, maka akan ada kadar tipis yang tak tersempurnakan. Contoh fa. Ini baru buka mulut saja. Sedangkan kalau dia huruf yang tipis disertai dengan buka mulut sambil senyum. Contohnya fa. Bedakan antara fa dengan fa. Fa dengan fa. Kalau dia nggak senyum, fa. Kurang tipis. Tapi kalau dia senyumnya sedikit aja, fa. Nanti dia jadi tipis, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Fa dengan fa. Fa dengan fa. Fa dengan fa beda. Jelas ya? Jelas sampai sini, teman-teman? Nah, jadi harus tipis. Jangan cuman sempurna vokal A-nya saja. Makanya buka mulut sambil senyum. Huruf yang tipis adalah ketika huruf berharokat fathah dia vokalnya A. Saya sudah bilang tadi, teman-teman, enggak. Kalau ketika berharokat fathah dia vokalnya A, maka dia huruf tipis. Nih udah jelas. Kalau dia vokalnya O, maka dia huruf yang tebal. Jadi gimana? Mana huruf yang tipis? Ketika fathah dia vokalnya A. Udah selesai. Ya. Oke, lanjut ya. Silakan difoto. Nih, ya. Yang ngerasa ada manfaat 1.300 orang, silakan kalau ada manfaat tanam saham investasi akhirat di pojok kanan bawah ada tanda panah. Silahkan share sebanyak mungkin. Ya, kalau yang nggak pengen ketinggalan info live kita, klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang. Sebelum teman-teman lupa, nanti lupa lagi mana apa nama akunnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, gitu ya. Jadi dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Fama. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf mim. Ketika dia tidak berharokat, nama aslinya teman-teman harus tahu. Biar nanti teman-teman ketika melafalkan surah-surah huruf-huruf muqatta'ah fawatihus suwar, teman-teman nggak salah. Ini namanya adalah huruf mim.
Jangan sampai di antara teman-teman ada yang melafalkan atau bilang ini huruf ma. Huruf hijaiyah tidak ada yang namanya huruf ma. Ini nama aslinya huruf mim. Mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, mim dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Namun yang harus menjadi catatan buat teman-teman, jangan sampai melafalkan huruf mim itu bibirnya terlalu dilipat. Bibirnya terlalu dilipat seperti ini. Ma, mi, mu, am, im, mama, enggak. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah, selesai. Ma, mi, mu. Terima kasih Kak Ocil topi koboynya. Ma, mi, mu. Tidak ma, mi, mu. Oke? Sip, lanjut. Sekarang mimnya sudah kita tahu bagaimana cara melafalkannya. Sekarang kita lihat dia berharokat apa. Harokatnya baris apa nih? Harokatnya baris atas. Saya ulang lagi, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah, ya. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah ada dua kemungkinan. Bisa dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Perhatikan yang tadi nanya tebal tipis, bagaimana huruf tebal mana, huruf tipis mana. Ketika huruf berharokat baris atas atau fathah dia keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya, clear ya. Kalau vokalnya vokal O yang keluar, maka dia adalah huruf yang dibaca tebal. Selesai? Paham sampai sini? Maka huruf tipis apa aja? Huruf yang ketika berharokat fathah bunyi vokalnya adalah A. Selesai? Paham? Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Lanjut ya. Nah, sekarang huruf mim ini dibacanya ma, fama, atau famo. Coba. Ya, mim di sini dibaca dengan vokal A, fama, atau dengan vokal O, famo. Dibaca dengan vokal A ya, fama ya. Maka huruf mim adalah huruf yang tipis. Udah selesai. Oh iya, karena vokal A dia ketika fathah. Ya. Oke. Nah, kembali. Kalau ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Untuk menyempurnakan harokat fathahnya, kita perlu BM. Ya, untuk menyempurnakan kadar tipisnya, kita perlu SS. BM artinya buka mulut, biar fathahnya sempurna. SS artinya sambil senyum, biar kadar tipisnya nggak terlupakan. Ya, kita contohkan kembali. Maka ketika kita lafalkan teman-teman semua, pastikan bukan hanya membuka mulut saja. Ma, tidak. Tapi senyumin sedikit. Ma. Bedakan antara tanpa senyum ma dengan senyum ma. Lebih tipis yang dengan senyum. Senyumnya nggak usah berlebihan, senyum tipis-tipis aja, biar kerasa tipisnya. Paham sampai sini? Yang ngerasa ada manfaat, kita gaungkan konten-konten ngaji, konten-konten Quran di TikTok. Tanam investasi akhirat teman-teman di pojok kanan bawah ada tanda panah. Yang mau tap-tap layar silahkan. Semoga Allah catat sebagai bentuk pahala jariah buat teman-teman. Amin. Ya, kita bergerak bersama. Bismillah. Fama, jadi bukan fama, tapi fama. Dua-duanya adalah huruf yang tipis. Ya. Jadi di sini kita contohkan pula, bukan hanya melihat mushafnya saja, ya, tapi kita contohkan juga insya Allah. Oke, selanjutnya teman-teman kita bahas satu-satu. Ini huruf apa nih? Ini huruf apa? Nama aslinya huruf apa? Ini nama aslinya adalah huruf apa? Huruf nun, betul? Huruf apa? Huruf nun. Ya. Itu huruf nun. Nah, huruf nun. Oke, huruf nun. Huruf nun ini dilafalkan seperti apa? Ini namanya bukan huruf na, ya. Sekali lagi, tak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf na. Ini namanya huruf nun. Huruf nun dilafalkan gampang. Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Selesai. Sudah. Gitu ya. Persis seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Selesai. Ya. Oke. Nah, faman ya. Nah, nunnya di sini dalam kondisi sukun. Kita bahas dulu sukunnya ya. Nunnya di sini dalam kondisi ada tanda petik di atas huruf. Kalau kita mendapati ada tanda petik di atas huruf seperti ini, maka ini disebut dengan apa? Maka ini disebut dengan tanda apa? Tanda sukun. Apa? Tanda sukun. Tanda sukun ini dalam bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Betul? Siapa yang sering bilang ini nun mati?
Apakah boleh dibaca dengan istilah mati? Boleh. Tapi dalam kaidah tajwid namanya adalah sukun. Sukun itu dalam kaidah tajwid maksudnya emang mati, Bang? Bukan sebenarnya. Tapi artinya adalah diam. Apa? Diam. Maksudnya gimana tuh, Bang? Oke, kita bahas pelan-pelan ya biar kita tahu esensinya. Oke. Ini kalau sekali lagi saya ulang. Kalau teman-teman mendapati di atas huruf ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Sukun ya sering kita sebut dengan tanda mati. Tapi dalam kaidah tajwid sukun itu artinya adalah diam. Ya, artinya diam. Lawannya diam apa? Lawannya diam adalah bergerak ya. Nah, bergerak dalam kaidah tajwid disebut dengan harokat. Harokat dalam bahasa kita sering kita sebut dengan huruf yang hidup. Maka selaras ya. Lawannya mati adalah hidup. Lawannya sukun adalah harokat. Lawannya diam adalah bergerak. Oke. Yang dimaksud kita bahas dulu dari harokat. Harokat itu artinya dalam kaidah pelafalan bergerak. Harokat itu kan ada 3. A, I, U. Fathah, doma, kasroh. A, I, U. Vokal A, vokal I, vokal U. Kenapa dia disebut dengan bergerak? Karena huruf-huruf yang dia berharokat berarti dia bergerak. Apanya? Rahangnya. Nih, contoh misalnya huruf hamzah berharokat fathah dan domah dan kasroh. A, I, U. Bergerak rahangnya kan? A, I, U. A, I, U. Atau misalnya huruf ba berharokat. Ba, bi, bu. Ketika melafalkan harokatnya pasti rahang kita bergerak. Ba, nih. Ba, bi, bu. Ya. Itu yang disebut dengan harokat. Tapi kalau sukun itu artinya adalah diam. Apanya? Rahangnya. Contohnya ketika kita melafalkan huruf nun sukun. Berarti dibacanya bukan famana, famani, famanu. Tapi faman, en. Diam kan rahang kita? Gak gerak naninu kan? Kalau bergerak naninu itu dia namanya harokat. Tapi kalau diam itu huruf-huruf yang ketika sukun dia diam rahangnya. Sin sukun, diam. Nun sukun, diam. Paham sampai sini? Itulah yang dimaksud dengan sukun, itulah yang dimaksud dengan harokat. Ya, biar kita tahu. Paham sampai sini? Jelas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan lagi pelan-pelan. Maka di sini nggak dibaca famana, famani, famanu. Kenapa? Karena bukan berharokat. Tapi sukun, diam, faman. Udah. Faham? Faham? Jadi nggak dibaca famana, famani, famanu, tapi en. Faham nggak basicnya dulu? Jelas ya? Faman, 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 faman. Jelas? Allahu Akbar. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Saya izin hapus ya. Nah, sekarang nunnya kan dalam kondisi sukun. Nah, ya, betul ya, dalam kondisi sukun. Ya, dalam kondisi sukun nih. Nah, kan dia dibacanya faman. Nah, ketika dia bertemu dengan huruf berikutnya, apakah dia tetap dibaca faman ya? Faman ya? Faman ya? Apakah tetap dibaca an? Jelas an-nya? Faman ya? Tidak. Nun sukun di sini sudah lagi gak kita baca faman ya? Kenapa? Karena dia bertemu dengan huruf ya. Emang kenapa kalau bertemu dengan huruf ya? Ada hukum tajwid yang disebut dengan apa hukumnya? Disebut dengan idgham birunnah. Idgham birunnah. Oke, ini langsung disuguhkan dengan hukum tajwid yang menarik. Ya. Jadi di sini ada hukum tajwid antara nun sukun bertemu dengan ya, itu idgham bi gunnah. Asalnya tadi nun sukunnya kita baca jelas, faman ya, karena nunnya dalam kondisi sukun. Betul. Tapi kalau misalnya nun sukunnya bertemu dengan huruf yang ini keluar konsekuensi hukum tajwid namanya adalah idgham bi gunnah. Maka artinya nun sukunnya enggak kita baca jelas, faman ya, enggak gitu lagi. Tapi seperti apa? Kita kenalan dulu sama idgham bi gunnah karena kita nggak pengen singkat-singkat saja. Oke. Apa itu idgham bi gunnah? Oke. Idgham bi gunnah itu masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin. Di dalam bab hukum tajwid itu ada bab namanya hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya nun mati. Tanwin artinya bunyi vokal an in un. Maka ini artinya hukum nun mati dan an in un.
Ya, di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum tajwid secara secara umum. Yang pertama adalah hukum tajwid yang disebut dengan izhar. Yang kedua adalah hukum tajwid yang disebut dengan idgham. Idgham. Yang ketiga ada hukum tajwid yang disebut dengan iqlab. Iqlab. Yang terakhir ada hukum tajwid yang disebut dengan ikhfa haqiqi. Apa? Ikhfa haqiqi. Faham? Jelas? Ya, teman-teman nanti sekarang udah mulai banyak yang Masya Allah sampai mengikuti bikin modul seperti ini. Persis banget tata letaknya, ya. Gitu nanti cari deh, pakai tablet juga, ya. Nah di support nggak apa-apa, ya. Gitu. Sama persis banget ya. Modulnya, susunannya Pak sama banget. Silakan nanti cari, ya. Oke, sip. Modulnya warna hijau, ya. Modulnya warna hijau. Modulnya nanti teman-teman ini kita nggak perjualbelikan. Modul ini nanti teman-teman bisa order kalau buku tajwidnya sudah ada. Ya, silakan cari nanti ya kalau ada modul yang warnanya hijau. Kalau ini kan biru ya, itu mah hijau. Oke. Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah hukum idgham. Idgham yang kita cari ya. Nah, hukum idgham. Nah, idgham kita masuk ya. Nah, idgham teman-teman sekalian itu ada 6 huruf. Apa saja hurufnya? Ada huruf ya, ada huruf ro, ada huruf mim, ada huruf lam, ada huruf waw, ada huruf nun. Ya, sekali lagi, huruf-huruf idgham itu ada 6. Ada huruf ya, ro, mim, lam, waw, nun. Biasa kita singkat menjadi apa? Yarmaluna. Ya. Nah, idgham itu nanti dibagi 2. Ada 2 kelompok. Maka 6 huruf ini nanti akan dipecah menjadi 2 kelompok. Ya. Oke, yang pertama masuk ke idgham bi gunnah. Ada 4 huruf. Ada huruf ya, ada huruf mim, ada huruf waw, ada huruf nun. Oke. Sisanya kemana? 2 huruf lagi. Sisanya masuk ke idgham bi ghairi gunnah atau sering kita sebut dengan idgham bila gunnah. Ya. Nah, yang kita cari adalah idgham bi gunnah. Nanti kalau kita pengen detail, idgham bi gunnah ini dibagi lagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah yang kamil, ada idgham bi gunnah yang naqis. Nanti kita bahas ya, kalau idgham bi gunnah kamil itu hurufnya 2, dipecah lagi dari 4 huruf ini dipecah menjadi 2. Nun dan mim masuk ke idgham bi gunnah yang kamil, ada yang masuk ke waw dan ya masuk ke idgham bi gunnah yang naqis. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang basicnya dulu, idgham bi gunnah. Oke. Idgham bi gunnah itu apa? Nih. Ya, saya izin mungkin hapus dulu beberapa hal ya, bekas pembahasan yang kemarin yang lalu-lalu ya. Nah, ini adalah idgham bi gunnah. Nah, nanti teman-teman cari ada modulnya yang sama kayak begini. Persis ya, susunannya persis banget, Masya Allah. Oke, perhatikan ya, di sini hukum tajwid idgham bi gunnah. Ya, yaitu pertemuan antara nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 4 huruf ini. Itu rumusnya. Ya. Gitu. Itu rumusnya. Nun sukun atau tanwin an in un berjumpa dengan 4 huruf ini. Apa saja? Ada huruf ya, mim, waw, nun. Biasa kita singkat dengan yauman. Yauman atau yanmu boleh, ya. Sama. Nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Cuman kalau itu nanti mengklaim yang punya beliau, saya nggak terima. Tapi kalau dipakai buat baik-baik mah nggak masalah. Tapi nanti dikomersilkan, diperjualbelikan, ya, tapi dengan konsep yang sama seperti ini, bukan masalah isi konten, tapi layoutnya walaupun beda warna, tapi sama, ya nggak masalah, selagi untuk kebaikan. Semoga jadi pahala jariah buat saya. Tapi kalau sudah dikomersilkan, saya nggak mau, ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau ada fathah tain berjumpa dengan huruf mim, itu nggak dibaca lagi apa? Itu namanya idgham bi gunnah. Atau misalnya ada kasroh tain bertemu dengan huruf waw, in bertemu dengan waw, maka itu adalah idgham bi gunnah. Ada dhammah tain berjumpa dengan huruf ya, maka itu juga idgham bi gunnah. Begitupun dengan yang lain. Ya, sekarang kita cek dulu, benar nggak? Ya, benar nggak dalam ayat tadi ini idgham bi gunnah? Ya, gitu. Oke, kita cek. Nah, di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Ingat-ingat ya, nun sukun ya berjumpa dengan huruf ya. Nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita cek, benar nggak? Ini idgham bi gunnah betul nggak? Ada nggak nun sukun?
Ada gak nun sukun? Ada? Ada. Mana? Nih. Kita blok ya. Kita tandai nun sukun. Oke. Lalu dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ya. Ada nggak huruf ya? Ada huruf ya, Bang. Mana? Ini. Baik, berarti dia betul adalah idgham biguna. Nah, itu baru secara keadaan ya. Sekarang secara pelafalan, ya. Sekarang secara pelafalan idgham biguna itu dilafalkan dengan cara apa? Kita lihat tekstualnya dulu. Secara tekstual, idgham biguna adalah dibaca dengan meleburkan nun sukun atau tanwinnya ke dalam apa? Ke dalam huruf-huruf tersebut disertai dengan dengung yang ditahan dua harokat. Ya, ditahan dengan 2 harokat. Ya. Nah, sekarang kita kenal lebih sedikit-sedikit. Kita mulai dari idgham dulu. Teman-teman, arti idgham itu dari segi meleburkan. Apa? Meleburkan atau memasukkan. Apa yang dimasukkan? Yang dileburkan dan dimasukkan adalah bunyian. Ya, bunyian. Hah? Kok bunyian? Apa itu sifir? Kita nggak bahas di luar pembahasan dulu ya. Sifir mustatir saya nggak jawab dulu ya. Kita bahas sesuai dengan apa yang kita baca dulu ya. Oke. Nah, idgham adalah meleburkan bunyian, memasukkan bunyian. Kenapa kok bunyian? Nih, perhatikan. Karena nun sukun itu bunyi konsonan akhirnya adalah an. An in un bunyi konsonan akhirnya adalah bunyi an. Maka ini perihal meleburkan bunyi an baik pada nun sukun atau an in un dileburkan bunyiannya. Dileburkan kemana? Dileburkan ke 4 huruf yang kita temui ini. Misalnya ada fathatain berjumpa dengan huruf waw, maka tidak lagi kita baca anwa, anwi, anwu. Kenapa? Karena dia ada idgham biguna. Idgham biguna memasukkan annya ke bunyi waw menjadi awwa, awi, awu. Faham? Begitupun misalnya kasroh domatain misalnya bertemu dengan huruf ya, maka tidak lagi kita baca unya, unyi, unyu, tapi bunyiannya idgham ke ya, dileburkan ke ya. Uya, uyi, uyu. Paham sampai sini? Bunyiannya sudah nggak ada, sudah lebur dia ke huruf berikutnya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step pelan-pelan. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, maka tadi di sini ya, cara melafalkannya diidghamkan. Diidghamkan, nggak lagi kita baca faman ya, tapi sudah berganti ya. Saya izin tulis ya, yang asalnya kita baca, izin teman-teman sekalian, yang asalnya kita baca seperti ini, faman man lalu ya gitu ya. Nah, maka sekarang bunyian di sini ya sudah masuk ke sini. Nah, sudah masuk ke sini menjadi ya, famaya, annya sudah tidak kita lafalkan dengan jelas lagi. Itu adalah idgham biguna. Faham? Jelas? Ya Allah, semoga teman-teman yang lagi belajar dalam live ini, ya Allah, Engkau muliakan ya Allah dengan kemuliaan terbaik karena Quran ya Allah. Tapi ya Allah, berikan lagi kemuliaan yang lebih baik lagi ya Allah untuk teman-teman yang ikut mensyiarkan konten-konten ceramah, ngaji dan Quran di TikTok ya Allah. Dengan cara tap-tap layar, dengan cara share ya Allah, muliakan lebih beliau-beliau ini ya Allah yang ikut bergerak bersama. Lanjut. Itu ya. Paham sampai sini? Nah, itu idghamnya. Yang kita bahas baru idghamnya, dileburkan bunyian ke bunyi ya. Paham idghamnya? Kita baru bahas idghamnya. Famaya, masuk annya ke ya. Famaya, nggak ada lagi bunyiannya tapi masuk ke bunyi a, yaitu ya. Faham? Nah, sekarang banyak orang melafalkan hukum tajwid idgham bigunah hanya putus berhenti pada idghamnya saja. Tapi bigunahnya diabaikan atau tidak disempurnakan. Ingat, ini idgham bukan idgham saja, tapi ini idgham bigunah. Nah, bigunah, baik. Bigunah itu artinya apa? Bi artinya dengan. Gunnah artinya adalah dengung. Nah, harus tahu, bigunah artinya dengan dengung, melebur dengan dengung. Oke, kita bahas dengungnya. Indikator dengung itu ada 2. Ya. Indikator dengung itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama masuk ke dalam rongga hidung, ya, disebut dengan al-khayshum. Dan kalau sudah dengung dan masuk ke dalam rongga hidung, maka suaranya akan sengau. Sengau itu kalau bahasa Sundanya ngirung, kayak bindeng. Nah, itu sengau. Ya, teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang ini idgham biguna itu nanti dia masuk ke hidung dengan
sengau. Ya. Nah, teman-teman, dengungnya pun dengung yang macam-macam, ada dua. Nah, boleh kita detailkan nggak? Boleh kita detailkan nggak? Boleh kita detailkan nggak sambil kita buktikan apakah idgham bigunah kita sudah bigunah? Oke? Boleh ya? Nih, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan. Teman-teman mohon maaf ya, di sini kita nggak bisa cepet-cepet soalnya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya lelet ya maaf ya. Nih, sekarang kita masuk ke bigunahnya. Idghamnya kita udah tahu. Sekarang bigunahnya. Idgham bigunah, nanti kan dia idgham bigunah itu ada 4 ya. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini. Ada huruf ya, ada huruf mim, ada huruf waw, ada huruf nun. Nah, nanti 4 huruf ini kalau kita detailkan lagi, dibagi menjadi 2. Ya. Ada idgham bigunah yang kamil, ada idgham bigunah yang naqis. Idgham bigunah kamil adalah ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan lebih spesifik lagi, yaitu huruf nun dan mim saja. Itu kamil, sempurna. Apanya? Dengan dengungnya sempurna. Oke, tapi yang akan kita bahas adalah idgham bigunah yang nakis dulu. Bigunahnya nakis. Nakis itu artinya tidak sempurna. Dengungnya nggak sempurna. Kalau apa? Kalau bertemu dengan huruf waw dan ya, nun sukun atau tanwinnya. Oke, contoh ya, kita coba cek ya. Nih. Misalnya ini ya. Nah, misalnya ini. Kita cek misalnya di sini. Di sini nanti sebelum kita masuk kembali ke ayat yang kita bahas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Maka ini adalah idgham bigunah. Idgham bigunahnya idgham bigunah yang naqis. Karena bertemu antara ya atau waw. Di sini huruf ya, maka dia idgham bigunah naqis. Idgham bigunah naqis itu dengungannya lebur dengan dengungan yang tidak sempurna. Contohnya seperti apa? Nih, misalnya tadi ayatnya apa? Ayatnya sayadzakkaru may yakhsha. Nah, sekarang dengungan idgham bigunah naqis itu pastikan ketika kita idgham, terima kasih topik kobonya Bunda Sofi. Ketika kita masuk idgham dari man ke ya, idgham kan may. Nah, ketika may itu harus bigunah. Karena idgham bigunah, gunahnya kalau ketemu ya maka dia dengungannya yang nggak sempurna. Kita bahas dulu yang idgham bigunah yang tanpa ada dengungan. Ini yang betul-betul keliru. Contoh, sayadzakkaru may. Ngeceknya gimana? Dari hidung kita, karena indikasi dengung itu dari hidung. Nah, maka cara ngeceknya dengan membuka tutup hidung kita. Contoh, sayadzakkaru may. Itu salah atau betul? Sayadzakkaru may. Salah atau betul? Coba, yang tadi saya contohkan, itu udah idgham bigunah belum? Salah. Kenapa? Karena ketika dibuka tutup hidung, suaranya sama sekali tidak berubah. Salah, bukan betul, salah. Salah. Walaupun dia udah idgham, nggak ada bigunahnya tapi itu. Karena suaranya tidak berubah. Tandanya itu bukan idgham bigunah. Idgham bigunah tapi tidak bigunah. Lagi ya, perhatikan. Nih, suaranya nggak berubah. Sayadzakkaru may. Nggak berubah. Nah, harusnya dia berubah. Perhatikan, maaf. Ya, perhatikan. Sayadzakkaru may yakhsha. Kedengeran nggak suaranya berubah ketika lebur? Sayadzakkaru may yakhsha. Faham? Harus masuk hidung karena bigunah. Nah, cuman bigunahnya teman-teman, ya, dia suaranya hilang atau hanya berubah. Ketika dibuka tutup hidung tadi, may, suaranya betul-betul hilang atau hanya berubah saja? Betul-betul hilang ketika buka tutup hidung atau berubah? Berubah. Itulah idgham bigunah yang naqis. Ketika dibuka tutup hidung, dia ada pengaruh tapi tidak sampai menghilangkan suaranya. Karena nggak sempurna dengungnya, maka masih ada suara yang ngalir, dengungnya nggak sempurna. Contoh misalnya sama huruf waw, kita misalnya cek kan itu huruf yang idgham bigunah naqis itu kalau bertemu dengan ya satu lagi huruf waw. Contoh misalnya ini ya.
Wallahu min waraihim. Nah, di sini miu nun sukun ketemu wawu ini idgham bigunah yang nakis. Peleburan dengungnya itu nggak sempurna. Kita contohkan lagi. Contoh yang paling salah dulu adalah ketika tidak mendengungkannya sama sekali. Adalah ketika dia buka tutup hidungnya nggak berubah. Ya, gitu. Ustaz malam kenapa nggak live lagi? Karena ada kegiatan lain. Ya, nanti kita live lagi. Perhatikan. Ini yang salah dulu. Wallahu berubah nggak? Nggak berubah, berarti bukan bigunnah. Nggak ada dengungnya itu, berarti salah. Wallahu salah. Harusnya bagaimana? Wallahu waraihim. Jelas? Jelas teman-teman sekalian? Masya Allah ada uas, itu bukan ya, bukan uas asli, uas-uasan itu ya. Bukan uas-uasan tadi ya yang minta follow bantu dan follow bla 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 ya. Bukan uas asli ya. Uas-uasan ya. Oke. Wallahu Nah, dia harusnya berubah. Tapi dia nggak sampai hilang kan? Dia nggak sampai hilang suaranya kan? Maka itulah idgham bigunah yang nakis. Oke, paham sampai sini? Kalau dia idgham bigunah nakis itu nggak sempurna dengungannya, makanya ketika dibuka tutup hidung suaranya masih mengalir. Suaranya masih mengalir. Paham? Jelas nggak nih sampai sini? Nah, sekarang kita contohkan idgham bigunah yang kamil, yang dengungannya sempurna, ya. Ya Allah, yang masih tap-tap layar, yang masih share, mempertahankan konten-konten ngaji berada dalam deretan FYP. Semoga Allah Engkau muliakan beliau berlebih ya Allah. Ya berlebih kemuliaannya karena ikut mensyiarkan, tap-tap layarnya, nge-share, Allahu Akbar ya. Nah, kalau idgham bigunah yang kamil, yang sempurna, kalau ketemu huruf mim dan nun. Contohnya misalnya ini ya. Nih. Alimat nafsum. Nah, ini maaf garisnya salah harusnya ya. Dhammah tain di sini. Saya izin garisin lagi dulu. Sebentar. Nah, ini perhatikan. Nih, di sini ya. Di sini. Nah, yang ini ya, garis bawah merah yang baru ya. Nafsun bertemu dengan mim. Ini idgham bigunah. Tapi idgham bigunahnya bukan hanya sekedar idgham bigunah masuk saja, tapi masuk dengan dengung yang sempurna, kamil. Ya, cara membuktikannya bagaimana? Kita coba aja cek. Ketika dia masuk, nafsun menjadi nafsum, buka tutup hidung kita, ketika dileburkan, pasti suaranya bukan berubah lagi, tapi betul-betul hilang. Lafalkan coba bareng-bareng sekarang. Coba di rumah dilafalin. Ya, nafsum hilang ya. Nafsum hilang, itulah idgham bigunah yang kamil, sempurna bigunahnya, sempurna dengungannya. Paham? Kalau tadi kan kalau nun sukun ketemu ya famay ya'mal, dia masih mengalir. Kalau ini alimat nafsum hilang. Itulah idgham bigunah yang kamil. Siapa yang baru tahu? Paham? Angkat tangannya. Komen di kolom komentar. Coba cung. Angkat tangan. Paham? Nah, itulah idgham bigunah yang kamil. Ya. Jadi insya Allah kalau idgham bigunah kamil, gak usah kita pikirin. Itu pasti kamil. Pasti sempurna. Karena huruf nun dan mim itu huruf gunnah. Pasti otomatis hilang. Yang bermasalah itu adalah ketika kita melafalkan idgham bigunah yang nakis, yang bertemu dengan huruf ya dan waw. Kadang-kadang banyak orang melafalkan idgham bigunah tapi tanpa bigunah, nggak dengung dia. Contohnya tadi, famai, nggak ada dengung, itu bukan idgham bigunah, idgham saja. Atau wallahu miu, nggak berubah, itu bukan idgham bigunah. Idgham bigunah tanpa bigunah itu. Faham? Yang baik dari Allah. Segala bentuk kebermanfaatan dari Allah. Maka sebarluaskan karena Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika, kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, apa? Firman Allah, fahadits, sampaikan kepada yang lain. Perintah itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, kalau ada nikmat.
Kalau ada kebaikan ini nikmat dari Allah. Kalau yang jelek itu saya baru ya. Oke, paham ya? Maka kita pastikan. Oh, ini kita ngebahas idgham bigunah saja perlu waktu setengah jam. 20 menit kita ngebahas muter-muter di sini aja. Mohon maaf ya, di sini kita memang nggak bisa lama-lama. Nggak bisa cepet-cepet. Ya. Nah, lanjut lagi, silakan difoto. Berarti dia dimasukkan dengan dengung. Berarti ini idgham bigunahnya nakis atau kamil, sempurna atau tidak sempurna nih? Famaya. Idgham bigunahnya bigunah yang nakis tidak sempurna atau idgham bigunah yang kamil sempurna? Ayo, barusan kita bahas. Nah, nakils, nakils, nakils. Masya Allah. Foto dulu. Kalau ada manfaat foto. Kalau ada kebaikan share. Jangan nanggung-nanggung buat kebaikan. Ya, biar pahala jariahnya nggak nanggung-nanggung buat teman-teman. Ya, sudah? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Famaya. Belum selesai. Tuh ya. Oke, paham sampai sini ya. Terkait dengan idghamnya sudah kita bahas. Oke. Terkait dengan bigunahnya sudah kita bahas. Ada yang harus kita sempurnakan. Ada lagi yang harus kita sempurnakan. Hukum tajwid apapun yang terdapat hukum gunnah atau zat dengung. Contohnya hukum tajwid yang ada zat guna apa aja? Ada idgham bigunah, ada ikhfa syafawi, ada ikhfa hakiki, ada iqlab, ada gunnah musyaddadah. Hukum tajwid yang ada dengungnya, maka dia harus ditahan ketika idgham, ketika bigunahnya. Harus ditahan berapa lama? Ditahan dengan kadar panjang 2 harokat, kadarnya kadar untuk hukum tajwid gunnah. Nah, 2 harokat gunnah. Emang selain 2 harokat gunnah ada 2 harokat apa lagi? Ada yang disebut dengan 2 harokat, tapi untuk hukum tajwid kadar untuk hukum tajwid mad. Nah, banyak orang, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran, kesalahan umumnya adalah tergesa-gesa ketika ada hukum tajwid yang ada dengungnya. Nah, ya. Oke. Ya. Oke, banyak yang melafalkan begini. Dia melafalkan di sini, dia ditahan tapi 2 harokatnya kadar mad. Famaya. Itu 2 harokat kan? Tapi kecepatan. Kenapa? Karena itu 2 harokatnya kadar untuk hukum tajwid mad. Contohnya mad tobi'i, mad badal, yang 2 harokat aja. Mad silah qasiroh, gitu ya. Nah, kalau kita pakai 2 harokatnya kadar mad, famaya, kecepatan, mainya kecepatan, ainya kecepatan. Famaya, tapi kan 2 harokat Bang, iya, tapi kadarnya mad itu. Harusnya kadarnya gunnah. 2 harokat tapi kadar gunnah. Famaya. 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 Bedakan dengan 2 harokat mad. Famaya. Faham? Jelas? Takbir. Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Ya. Oke. Jadi ketika kita lafalkan, ya, pastikan dia 2 harokatnya 2 harokat gunnah. Ya. Saya isi sampai berdiri ya. Aduh, agak pegal. Famaya. Ini 2 harokat kadar gunnah emad ini, kecepatan. Famaya. Enggak, tapi famaya. Mau pakai ketukan boleh, pakai ketepuk tangan boleh. Famaya boleh, mau pakai ketukan famaya boleh. Tapi kan kalau saya pribadi, kalau lagi ngaji kan kagok kita ngaji. Famaya boleh pakai ketukan. Tapi terima kasih Kak Yudis, tapi baseballnya. Tapi saya lebih suka dengan hitungan aja. Famaya mal gitu. Paham teman-teman sekalian sampai sini? Tuh, saya sampai berdiri agak pegel. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, ya sudah 640 orang yang share. Gak nyampe setengahnya nggak apa-apa, ya Allah. Pokoknya yang ikut share, ya Allah, di pojok kanan bawah dari antara 2000 orang yang share gak nyampe setengahnya. Maka alamatkan pahala jariah yang spesial buat teman-teman yang udah ikut share dan tap-tap layar, ya Allah. Ya, Masya Allah. Yuk lanjut. Paham ya? Paham ya? Faham ini? Idgham biguna paham? Silakan difoto dulu sebelum kita lanjut ke bahasan berikutnya. Oke? Nah, saya mau nambahin sedikit teman-teman. Ya. Ini udah ya? Udah ya? Oke? Gitu. Ya. Oke, perhatikan. Nah, ya. Oke.
Kita lanjut, saya izin hapus ya. Sip, paham ya? Nah, teman-teman sekarang kita lanjutkan. Famaya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya, itu idgham biguna. Sekarang, teman-teman, tahu nggak aslinya huruf ya ini tidak ada tanda tasdidnya. Ini namanya tanda tasdid. Sebenarnya dia itu nggak ada tanda tasdidnya, percaya nggak? Dia tuh gini sebenarnya. Cuman karena ada impact nun sukun ketemu ya, yaitu idgham biguna, sebagai tanda bahwasanya ini idgham biguna, dikasihlah tanda tasdid. Jadi tasdidnya nggak asli. Karena apa? Karena ketika misalnya nih kita baca tanpa faman, gini, maka dia tasdidnya nggak ada. Langsung dibaca misalnya ini jadi awal ayat misalnya ya. Nah, sedangkan famannya ini akhir ayat, maka ya-nya nggak usah bingung. Kalau teman-teman sering lihat huruf-huruf di awal surah yang ada tasdidnya, itu berarti ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Paham nggak? Ini sebenarnya nggak bertasdid ya. Nih, gini. Tapi karena ya-nya sekarang disambung dengan huruf nun sukun, ada idgham bigunah, jadilah ada tasdidnya. Ya, karena kan ada surah apa di awal ayat yang dia langsung ada tasdidnya. Jangan khawatir, itu adalah tasdid yang tidak asli. Gitu, ya. Paham? Jelas? Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, buat teman-teman ya 2000 orang yang mungkin baru pertama kali ikut live ini, nggak pengen ketinggalan info live kita setiap hari, langkah awal tinggal klik tombol ikuti warna merah pojok kiri atas sampai tombol ikutinya betul-betul hilang sebelum teman-teman lupa. Ya, lanjut. Famaya. Nah, selanjutnya kita mendapati ada huruf ya. Huruf ya nggak terlalu sulit dilafalkan. Kenapa? Karena huruf ya ini persis dilafalkan seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Ya, yi, yu, bai. Itu huruf ya. Bang, tapi saya pengen tahu makhraj huruf ya di mana tempat keluarnya. Boleh. Nih. Ya. Huruf ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf ya itu punya makhraj. Ya. Ya itu mudah dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y alfabet selesai. Sama seperti kita melafalkan huruf Y alfabet selesai. Tapi kalau kita pengen tahu makhrajnya, yuk kita pelajari. Makhraj artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Sumber-sumber suara huruf-huruf hijaiyah. Huruf ya dilafalkan dari mana? Makhrajnya dari wastul lisan, nama istilahnya. Wastul lisan itu apa? Wal wastu fajimu shinu ya. Maksudnya apa? Keluar dari bagian tengah lidah. Ya. Tengah lidahnya diapain? Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit. Tuh. Ya, kalau pengen tahu makhraj hurufnya itu begini dalamnya. Tengah lidah kita diarahkan ke langit-langit. Lafalkan huruf ya-nya. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Ustadz, apakah kalau nun sukun ketemunya pasti ada tasdidnya? Kalau pakai mushaf Indonesia pasti ada tasdidnya. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi cara melafalkan huruf ya itu teman-teman angkat tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit. Nah, begini. Ya, yu. Tapi kalau pengen gampang, lafalkan saja huruf Y. Ya, yi, yu, ai. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Teman-teman Allah jelas? Paham? Masih semangat ini? Kita lanjutkan lagi? Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, sip, kita lanjutkan ya. Oke, ini ada Ustadz Abdul Somad nih ya, Ustadz Abdul Somatan nih ya. Oke, lanjut ya. Oke, famaya ya. Nih selanjutnya ya, huruf ya di sini berharokatnya apa? Huruf ya di sini harokatnya harokat baris baris atas. Kita ulang lagi ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Ya, kalau vokal A yang keluar, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau dia keluar dengan vokal O, maka dia adalah termasuk ke dalam huruf yang tebal. Contohnya apa? Ketika tebal, contohnya huruf shad.
Huruf shad ketika fathah kan bukan dibaca dengan vokal asa, tapi dibacanya su dengan vokal o. Karena apa? Karena dia huruf yang tebal. Huruf ya dibacanya ya atau dibacanya yo. Coba dengan vokal A atau dengan vokal o. Pelan-pelan aja di sini mah, sedikit-sedikit ya. Dengan vokal A dengan vokal o, teman-teman. Ayo, dengan vokal A dengan vokal o. Dengan vokal A, maka hurufnya huruf tipis, huruf tebal. Kalau vokalnya A, huruf T tipisnya. Nah, oh oke. Terus kalau kita udah tahu dia huruf yang tipis, emang ada apa dengan huruf yang tipis? Nah, jadi kita tahu penyempurnaan pelafalannya. Ya, dia harokatnya fathah dan termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau ada huruf tipis yang berharokat fathah, penyempurnaan pelafalannya dengan cara untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A-nya biar jelas. Gimana? Dengan cara BM. Ya, untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut dengan cara apa? Dengan cara SS. Ya, apa itu BM? BM artinya buka mulut. Ya. SS artinya sambil senyum. Ya, oke. Nah, buka mulut biar apa? Buka mulut biar fathahnya sempurna, vokal A-nya jelas. Ya, sambil senyum biar kadar tipisnya nggak dianggurin. Nggak didiemin, tetap disempurnakan. Maka ketika kita lafalkan, buka mulut, coba kita mulai dari buka mulut. Kalau buka mulut saja, ya. Kalau dia sambil senyum, ya menjadi ya. Lebih tipis mana? Lebih tipis ya tanpa senyum atau lebih tipis ya sambil senyum? Coba. Pelan-pelan, kita ulang-ulang sedikit-sedikit, pelan-pelan. Jelas? Ya. Dibaca sambil senyum. Oke. Allahu Akbar. Lanjut ya. Sip, teman-teman sekalian. Famai ya. Gitu. Oke, senyum ya biar tipis. Sip, lanjut lagi ya. Nah, ini menarik, teman-teman. Ini huruf apa ini? Nama aslinya dulu. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf apa? Huruf ain. Huruf ain. Ya, huruf ainnya di sini dalam kondisi sukun. Nah, ketika ain dalam kondisi sukun, ada kesalahan yang sering kali terjadi, yaitu melafalkan dibaca dengan memutus atau terputus suaranya. Perhatikan. Salah. Contoh kita baca begini. Faman ya'mal. Kerasa nggak? Dia antara bunyi ya dengan malnya terputus. Ya, mal ada jeda hening. Kerasa nggak? Kerasa ada jeda hening ya? Ya, mal. Nah, itu ndak boleh. Siapa yang baca kayak gitu jujur? Jujur. Coba teman-teman lafalkan. Lalu ain sukunya terputus antara ya dengan maknya. Ya, mal. Coba. Ya, mal. Keputus nggak teman-teman? Yang masih keputus siapa? Ayo. Jujur, nggak boleh ada dusta di antara kita. Celah dusta. Ya, oke. Kenapa nggak boleh putus suara huruf ain? Karena ain punya sifat. Nama sifat huruf ain apa? Ain punya sifat yang disebut dengan huruf ain punya sifat yang disebut dengan tawasud. Tawasud itu artinya bainiyah. Bainiyah itu apa? Tawasud itu artinya pertengahan. Bainiyah itu artinya di antara. Pertengahan di antara apa? Bang, saya belum paham. Oke, tawasud itu seperti ini. Ya. Nih, tawasud itu artinya pertengahan. Tuh, tengah-tengah dia. Bainiyah di antara, pertengahan di antara apa? Rokhawah wa syiddah. Ya. Wa baina rihwin wa syadidil umar. Ya, rokhawah artinya mengalir suara. Ya, gitu teman-teman sekalian. Mengalir suara. Kalau syiddah artinya tertahan suaranya. Ya, tertahan suaranya. Oke. Apa nih? Lanjut ya. Nah, lanjut. Jadi rokhawah harus mengalir, syiddah tertahan. Kalau tawasud di antara, tengah-tengah. Berarti harus mengalir atau tidak? Sedikit mengalir, tapi sedikit tertahan. Bukan betul-betul mengalir, bukan betul-betul tertahan.
Maka ketika teman-teman melafalkan ain sukun itu dilafalkan ain di mana? Dari tengah tenggorokan, wastul halqi. Tsumma liwastihi fa'ainun hauni, dari sini nih. Nah, di bagian yang warna ungu nih, dari bagian katup epiglotis. Nah, gitu ya, dari sini. Nah, ain itu dilafalkan dari situ, rasakan keluar dari tengah tenggorokan, ya. Lalu rasakan di sini jangan sampai terputus. Ya, mal, tapi sedikit mengalir. Ya, mal, sedikit aja ngalirnya. Ya, jadi bukan gini, bukan yang dia betul-betul terputus, nggak boleh. Ya, buku huruf kita baru kita launching insya Allah di bulan depan. Ya, kita hiasi buku tajwid kita dengan ilustrasi gambar, bukan hanya ilustrasi gambar diam saja, tapi ilustrasi video 3D animasi makhraj. Ya, maka sabar menanti ya. Makanya jangan lupa di follow dulu nih, klik tombol ikuti warna merah pojok kiri atas kalau nggak pengen ketinggalan. Itu langkah awal biar nggak ketinggalan. Buruan launching Ustadz, kita nggak bisa buru-buru ya. Buru-buru salah menyesatkan, salah nanti. Ya, tungguin ya. Nah, faman ya'mal. Nah, jangan sampai dilafalkan terputus. Faman ya'mal, ya'mal enggak, tapi faman ya'mal. Dia ngalir, tapi ngalirnya hati-hati. Jangan berlebihan, jangan kepanjangan. Jadi gini, faman ya'mal, enggak, itu berlebihan. Cukup sedikit aja karena bukan rokhawah, bukan rokhawah, bukan betul-betul mengalir suaranya. Sedikit saja. Faman ya'mal, kedengeran enggak ada bunyi? Faman ya'mal, sedikit aja. Faman ya'mal, jangan over betul. Bang, tapi kan saya itu malah kalau nggak dikuatkan betul-betul ainnya, jadinya terputus. Faman ya'mal, maka berlebihan dalam belajar boleh. Takaluf dalam berlebihan boleh. Contoh, ya'mal, melafalkannya seperti itu dulu boleh. Tapi kalau sudah terbiasa, jangan sampai over, dikurangin. Ya, kalau kita berlebihan dalam latihan untuk membiasakan otot-otot yang belum terlatih boleh. Tapi kalau udah terbiasa, kurangin kadar berlebihannya. Ya'mal enggak, tapi ya'mal. 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 Paham sampai sini? Bedakan antara yang pertama ini yang terputus yang salah. Ya'mal. Yang kedua ini berlebihan suaranya. Ya'mal. Yang betul adalah yang ketiga. Ya'mal. Ya'mal. Sedikit aja. Faham? Teman-teman, halo, assalamualaikum. Kok saya susah ya? Sama, saya juga susah. Kalau belum terbiasa. Saya udah latihan 5 minggu, 5 tahun, 50 tahun, 500 juta triliun tahun. Gak apa-apa kalau belum bisa. Kita itu gak akan dihisap atas hasil, tapi kita dihisap prosesnya, kita berproses gak? Allah nggak akan marah kalau kita belum bisa baca Quran, belum fasih, belum lancar, nggak apa-apa, asalkan terus ditapaki jalan ketakwaan untuk belajarnya. Jangan dibikin beban, nggak apa-apa. Kok susah ya, nggak apa-apa, enjoy, harus menyenangkan, jangan, aduh susah. Nah, enggak, semuanya pahala toh, semuanya pahala. Ya, oke, sip. Gitu ya, gitu. Di sini kita saling support. Saya di sini banyak menyampaikan banyak hal, itu bukan berarti saya lebih pandai. Oh tidak, seperti itu Ferguson ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Faman ya'mal, sedikit saja suaranya mengalir karena sifatnya gak boleh putus, karena kalau terputus sifatnya namanya syiddah. Syiddah, tertahan suaranya, terputus. Enggak. Ain bukan syiddah, tapi tawassut. Dia sedikit mengalir suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, huruf ain nggak boleh masuk hidung. Ya, tapi biasanya di ain sukun itu kurang terasa. Ya, karena dia cuman ya'mal gitu aja. Ya, biasanya ketika ain berharokat terasa tuh masuk hidungnya. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi ya. Masih mau lanjut? Masih semangat? Kita lanjutkan sedikit lagi boleh? Ya, nah lanjut lagi ya. Jadwal live saya kalau gak pengen ketinggalan nanti di akhir masuk grup. Ya, biar gak ketinggalan info live kita kapanpun itu. Rutin kita hanya ba'da subuh, sisanya tentatif. Ya. Lanjut. Masih semangat? Coba yang udah share siapa aja di pojok kanan bawah, ya Allah.
yang sudah share, yang sudah berkunjung ke sini dan ikut share juga. Jadikanlah itu menjadi pahala jariah ya Allah. Amin. Yang udah tap-tap layar juga ya Allah, ya. Oke, lanjut. Faman ya'mal. Nah, selanjutnya teman-teman, ya, huruf mim sudah kita bahas, saya izin loncat langsung ke huruf lam. Nah, teman-teman, ini namanya huruf apa ini? Ya. Mim saya izin loncat ya, karena mimnya tadi di awal sudah kita bahas. Ya. Nah, sekarang ini namanya huruf apa? Nama asli dari hurufnya. Nama asli dari hurufnya ini disebut dengan huruf lam. Ya. Namanya adalah huruf lam. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf la. Huruf hijaiyah tak ada yang namanya huruf la. Ya. Oke. Nah, siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf lam ini dilafalkan sama saja dengan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen di kolom komentar, jangan ragu, jangan takut salah. Jujur, siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Jujur, boleh komen saya. Siapa yang masih sama melafalkan lam itu dengan huruf L alfabet? Saya dulu begitu. Masya Allah, ternyata lam dan L itu tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian. Tak betul-betul serupa. Ya. Oke. Bedanya apa huruf lam dengan huruf L teman-teman sekalian? Ya. Nah, jadi saya ingin mengingatkan. Ini bahayanya kalau kita membaca Quran hanya melihat fitur transliterasi Latin dalam Quran. Oh, berarti gak boleh punya Al-Quran Latin. Bagus, boleh. Tapi penggunaannya buat apa? Kalau membuat teman-teman menjadi seorang yang pemalas dan akhirnya baca cuman Latinnya doang, maka itu bukan hakikat baca Quran. Ya kan, tapi kalau saya baca Latinnya saya terbata-bata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Allah memerintahkan kita baca Quran bukan lancar dulu. Bacalah Al-Quran dengan lancar. Enggak. Tapi walladzi auzid alaihi warotilil Quran tartila, bacalah Quran dengan tartil walaupun masih terbata-bata dalam proses belajar. Nah, banyak kali nih namanya bukan nama asli. Banyak kali basa-basi. Ya Allahu Akbar. Nih ya tuh. Ya. Ya, di sini kita basa-basi insya Allah untuk menyeraih ridho dari Allah. Ya, Kak FND entah siapa namanya. Dah. Ya. Pakai nama asli ya. Kalau mau chat-chat aneh-aneh begitu pakai nama asli biar saya tahu. Nanti kita ngobrol. Ya. Itu harus ditegaskan yang begini-begini tuh, ya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Jadi jangan sampai kita melihat Latinnya saja. Ya, Latinnya saja. Ya. Itu bukan hakikat baca. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi boleh baca Latin, tapi bukan akhirnya membuat teman-teman tidak belajar Arabnya. Latin ini disediakan untuk teman-teman, memudahkan teman-teman dalam belajar. Ya, gitu. Oke. Nah, ya, sip, kita lanjutkan. Oke. Ya. Gak usah dihiraukan ya. Tadi kita spill sedikit aja orangnya. Biar apa? Biar orang-orang seperti itu nggak iseng di akun guru-guru kita yang lain. Ya, gitu. Oke. Nama nggak asli ya, nama akunnya nggak asli, fotonya nggak jelas. Yang kayak gitu tuh nggak berani pakai akun asli. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, mal. Nah, gitu ya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi apa bedanya antara huruf lam dengan huruf L alfabet? Ya, gitu. Apa bedanya huruf lam dengan huruf L pada abjad alfabet? Perhatikan. Jadi huruf L itu dengan lam berbeda. Ya, bentar ya. Oke, fokus lagi, nanti kalau ada orangnya kita blok. Ya. Oke, perhatikan. Huruf L itu yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Contohnya seperti ini. Begini. Ini L. Ini L. Ya, ujung lidah nempel ke langit-langit, ini L nih. Oke, ya. Atau ilustrasinya seperti ini. Allah, ya. Mohon maaf kalau menjijikan, tapi harus saya contohkan, ya, selagi bisa nih. Ini L. Allah. Itu L. Ya. Tapi kalau huruf lam, ya. Ya. Kalau huruf lam itu keluar dari walamu adena halimun tahaha. Nah,
VT-nya Ciwidey Ustaz. Oke. Nah, huruf lam itu keluar dari ini. Ya. Tuh, ya, mungkin. Oke. Ini bentar lagi penonton kita turun karena katanya akun kita dibatasi nih. Gak apa-apa, ya. Nih, huruf lam di sini itu dilafalkan dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan tepi lidah bagian depan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Menyusur sampai ke ujung lidah. Ya. Oke, perhatikan. Jadi begini, ya. Dia nempelnya begini, sret, 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 sret. Kalau tadi lam kan begini doang. Kalau ini begini, sret. Ya. Allah, jadi nempelnya lebih penuh, ya. Allah, Allah. Kalau L, Allah, Allah. Kalau lam, Allah. Paham ya? Oke. Gitu. Jelas? Ya. Tuh, penonton turun ya. Ini kita lagi tadi kena pembatasan nih. Entah itu pembatasan apa. Visibilitas live dibatasi, katanya begitu. Apa-apa ya. Jadi nggak disebarluaskan lagi. Algoritmanya berhenti. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Tuh, turun ya. Kelihatan ya turun ya penontonnya. Ini jadi dibatasi. Nggak di-share lagi sama TikToknya. Nah, gitu. Entah ada yang apa tuh namanya? Nge-report. Ya, bisa jadi itu. Ada aja. Ya. Faman ya'mal. Jadi bukan mal tapi mal. Ya, gitu. Oke. Lanjut lagi. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun dibatasi live ini dari algoritma, tapi kalau kita sama-sama terus berikhtiar bareng-bareng tap like dan share, ya Allah, izinku turun tuh. Turun, lagi dibatasi nggak tahu. Sering kayak gitu. Ya. Biasanya bisa jadi ada yang melaporkan. Orang iseng, live Anda tidak memenuhi syarat untuk rekomendasi sehingga dibatasi dalam hasil pencarian karena live Anda mungkin berisi konten yang bukan buatan sendiri atau tiruan. Nah, gitu ini kemarin juga sama begitu, ya. Sama begitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, malmi. Nah, lanjutkan lagi. Di sini kita bahas terakhir ya, huruf lam, perhatikan. Lam sukun, ya. Nah, lamnya dalam kondisi sukun. Ada dua hal yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun. Apa aja? Amin, amin ya Allah, Allah. Amin, 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 amin insyaallah ya. Yo. Apa aja? Nah, apa aja? Yang pertama dan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jangan sampai kita lafalkan lam dalam kondisi sukun. Itu yang paling sering adalah memantul. Nah, jangan sampai memantul. Jangan sampai memantul. Contohnya bagaimana? Ya malami. Ya malami. Ya malami. Nah, jadi ada bunyi le-le-nya di sana. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena kalau lam itu enggak termasuk ke dalam huruf kolkolah. Kolkolah itu hanya ada 5. Ba, ju, di, po, ko. Ba, jim, dal, po, kof. Teman-teman sekalian. Ba, jim, dal, po, kof. Nah, maka lam tak boleh kita pantulkan. Insya Allah ya. Terima kasih supportnya ya. Oke. Ya. Maka dia nggak boleh, taunya dia memantul itu ada bunyi, indikasi bunyi vokal e di ujung. Ada bunyi vokal, harusnya bunyi konsonan l. Harusnya bunyi konsonan l. Ya mal. Ya mal. Ya mal. Bukan ya mal. Ya malami. Gitu ya. Nah, kenapa dia suka memantul? Nah, kenapa dia suka memantul? Oke, saya contohkan ya. Masya Allah. Ya tuh. Susah naiknya. Karena kita kena pembatasan. Nggak tahu kenapa ya TikTok ini ya. Oke, nggak tahu TikToknya, nggak tahu ada yang laporin. Ya, kita bermohon kepada Allah. Ya. Kalau Allah takdirkan ini terus meluas, insya Allah. Gimana pun orang-orang mencegah ya konten-konten baik itu berada di tempat terbaik, Allah akan bantu kita. Allah yang akan kuatkan. Kalau kita juga berikhtiar. Oke. Kenapa huruf lam itu sering kali memantul? Ya. Faman ya'mal, karena lidah kita keburu turun duluan sedangkan huruf berikutnya kita belum lafalkan. Contoh, faman ya'mal lami. Tuh, lami. Nah, ada bunyi le itu karena ada lidah kita keburu turun duluan sedangkan mi-nya kita telat. Maka cara biar nggak mantul gimana?
Ketika kita melafalkan, menurunkan le-nya itu sambil melafalkan huruf berikutnya. Ya, malmi. Tuh, nggak ada mantul dia. Malmi, 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 malmi. Jadi bukan malmi. Nah, jangan turun duluan. Ya, paham sampai ini? Ya, malmi. Nah, gitu. Ya. Oke, biarin aja Ustaz. Ya, insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, masih semangat ya insyaallah ya. Tuh. Jadi stuck ini bisa bertahan aja di 1500 ini karena ada yang terus bergerak bersama, ada yang tap-tap layar, ada yang share gitu ya. Gitu. Tuh, turun, nggak akan naik karena dibatasi. Nggak akan naik. Ya, gitu. Oke. Sip, kita lanjutkan ya. Ada aja ya orang iseng ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya jadi itu ya, jangan sampai memantul. Ya, malami tidak, jangan bunyi vokal yang keluar, bukan le tapi bunyi konsonan l. Ya, malmi. Jadi elmi, konsonan l, konsonan l. Malmi, bukan malami. Gitu. Oke? Iya, sabar ya, Masya Allah. Faham yang ini? Masya Allah. Faham ya? Jelas ya? Jangan mantul, faham ya? Jelas ya? Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya, yang kedua, jangan sampai lam sukun dilafalkan terputus suaranya. Nih, tuh, sudah masuk ke 1400. Naiknya susah. Jangan sampai terputus suaranya. Jadi banyak orang melafalkan lam, memutus suara lamnya karena apa? Karena takut mantul. Jadi ketika dilafalkan begini, ya mal mi, nah, l-nya ditahan. Famay ya'mal mi. Nah, l-nya nggak boleh terputus. Karena apa? Karena lam juga punya sifat kayak ain. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah tawasud. Dia harus sedikit mengalir suaranya. Ya. Ya'mal mi. Tuh. Al mi. Ngalir. Famay ya'mal mi. Mal mi. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, ya. Nah, baik kalau begitu kita lafalkan full ya. Nanti kita coba live lagi ya. Ini karena sudah dibatasi, nanti kita live lagi insya Allah. Kita live lagi insya Allah ya, mengganti live pagi ini yang mungkin kurang maksimal ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng. Ya, kita baca dulu bareng-bareng. Makanya teman-teman yang nggak pengen ketinggalan info, ya live kita, tiba-tiba kita live masuk ke dalam grup setelah ini. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekali lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Izin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekali lagi. Terima kasih topik koboynya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.